Perkenalkan, nama saya San Simbolon, saya dari Prodi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Teknik Membimbing Diskusi Kelompok Kecil. Yang pertama yaitu definisi diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui suatu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan berkomunikasi, termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Dengan diskusi, siswa dan guru sama-sama aktif, bahkan melalui diskusi dapat memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran aktif. Hasil pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan diskusi, terutama setiap individu dapat membandingkan persepsinya yang mungkin berbeda dengan temannya yang lain, membandingkan interpretasi maupun informasi yang diperoleh. Dengan demikian, melalui kegiatan diskusi yang dikembangkan dalam pembelajaran, setiap individu, siswa dapat saling melengkapi, memperbaiki, sehingga kekurangan-kekurangan dapat dipecahkan. B. Tujuan dan manfaat diskusi. Kegiatan diskusi dalam pembelajaran dilakukan untuk memberi kesempatan kepada siswa membahas suatu permasalahan atau topik dengan cara setiap siswa mengajukan pendapat, saling tukar pikiran untuk diperoleh kesimpulan bersama dari diskusi yang dilakukannya. Adapun tujuan dan manfaat kegiatan diskusi antara lain, yang pertama, memupuk sikap toleransi, yaitu setiap siswa saling menghargai terhadap pendapat yang dikemukakan oleh setiap peserta didik. Yang kedua, memupuk kehidupan demokrasi, yaitu setiap siswa secara bebas dan bertanggung jawab terbiasa mengemukakan pendapat, bertukar pikiran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, mendorong pembelajaran secara aktif, yaitu siswa dalam membahas suatu topik pembelajaran tidak selalu menerima dari guru. Akan tetapi melalui kerjasama dalam kelompok diskusi, siswa belajar mengembangkan kemampuan berpikirnya. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri, yaitu dengan kebiasaan untuk berargumentasi yang dilakukan antar sesama teman dalam kelompok diskusi akan mendorong keberanian dan rasa percaya diri mengajukan pendapat maupun mencari solusi pemecahan. Bagian C, tahap-tahap kegiatan diskusi. Diskusi dalam pembelajaran termasuk dalam salah satu jenis metode pembelajaran. Setiap metode pembelajaran termasuk diskusi diarahkan untuk terjadinya proses pembelajaran secara aktif dan efektif dalam rangka mencapai tujuan atau kompetensi pembelajaran. Oleh karena itu, agar kegiatan diskusi dapat berjalan dengan lancar, maka dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa keterampilan dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian. Selama kegiatan diskusi berlangsung, guru senantiasa harus berusaha memusatkan perhatian dan aktivitas pembelajaran siswa pada topik atau permasalahan yang didiskusikan. Dengan demikian, apabila terjadi pembicaraan yang menyimpang dari sasaran diskusi, maka pada saat itu pula pimpinan diskusi harus segera meluruskan dan mengingatkan peserta diskusi tentang topik dan saran dari diskusi yang dilakukan. Yang kedua, memperjelas masalah atau urunan pendapat. Pada saat diskusi berjalan, kadang-kadang pertanyaan, komentar, pendapat atau gagasan yang disampaikan peserta didik ada kalanya kurang jelas, sehingga jelas menggaungkan pada topik pembahasan kadang-kadang juga menimbulkan ketegangan atau permasalahan baru dalam diskusi. Kejadian ini jangan dibiarkan semakin berkembang karena akan mengganggu proses dan hasil diskusi itu sendiri. Oleh karena itu, guru atau pimpinan diskusi harus segera memperjelas terhadap pendapat atau pembicaraan peserta didik yang kurang jelas ditangkap oleh peserta diskusi lainnya. Dengan demikian, melalui upaya guru atau pimpinan diskusi memberikan penjelasan yang diperlukan, pada setiap peserta didik akan memiliki persepsi yang sama terhadap ide yang disampaikan oleh anggota kelompok diskusi. Yang ketiga yaitu menganalisis pandangan siswa. Perbedaan pendapat dalam diskusi adalah sesuatu yang wajar dan sangat mungkin terjadi.
Namun yang harus diperhatikan oleh guru atau pimpinan diskusi adalah bagaimana agar perbedaan tersebut menjadi pendorong dan pembimbing setiap anggota kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif, terpecahkannya masalah yang didiskusikan. Disinilah pentingnya melakukan analisis terhadap pandangan yang berbeda yang dimunculkan oleh setiap peserta didik. Analisis terutama ditujukan untuk meminta klasifikasi atau alasan yang dijadikan dasar pemikiran terhadap pendapat dari masing-masing anggota kelompok diskusi. Dengan demikian, semua peserta diskusi akan memahami dan menghargai terhadap perbedaan pendapat yang dikemukakannya. Yang keempat yaitu meningkatkan urunan siswa. Diskusi dalam pembelajaran antara lain adalah untuk melatih kemampuan berpikir siswa, yaitu melalui penyampaian ide, pendapat, komentar, kritik, dan lain sebagainya. Agar sasaran dari diskusi dapat tercapai yaitu dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara optimal, maka guru atau pimpinan diskusi harus mendorong setiap anggota diskusi untuk berpikir dan menyampaikan buah pikirannya dalam forum diskusi tersebut. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Proses dan hasil diskusi harus mencerminkan dari hasil kerja kolektif antar sesama peserta diskusi. Oleh karena itu, setiap anggota diskusi harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide, pendapat, atau memberikan komentar. Kegiatan diskusi merupakan salah satu contoh penerapan demokrasi dalam pembelajaran. Karenanya, pimpinan diskusi atau guru harus mampu mengendalikan kegiatan diskusi agar pembicara tidak didominasi oleh sekelompok orang atau orang-orang tertentu. Yang keenam, menutup diskusi. Kegiatan terakhir dari pelaksanaan diskusi adalah menutup diskusi. Diskusi dikatakan efektif dan efisien apabila semua peserta diskusi berkesempatan mengemukakan ide atau pikirannya, sehingga setelah berakhirnya diskusi diperoleh kesimpulan sebagai hasil berpikir bersama. Kemudian bagian D yaitu keunggulan diskusi kelompok kecil. Beberapa keuntungan yang dapat diambil dari diskusi kelompok kecil yaitu: yang pertama, kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, termotivasi oleh kehadiran teman. Ketiga, mengurangi sifat pemalu. Keempat, anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok. Yang kelima, meningkatkan pemahaman diri anak. Yang keenam, melatih siswa untuk berpikir kritis. Yang ketujuh, melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Yang kedelapan, melatih dan mengembangkan jiwa sosial pada diri siswa. Kemudian bagian E yaitu kelemahan diskusi kelompok kecil. Yang pertama, waktu belajar lebih panjang. Yang kedua, dapat terjadi pemborosan waktu. Yang ketiga, anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif. Yang keempat, dominasi siswa tertentu dalam diskusi. Yang kelima, tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap mengikuti pembelajaran. Untuk mendapatkan hasil maksimal di dalam diskusi kelompok kecil, ada hal-hal yang harus dihindari oleh guru dalam memimpin diskusi kelompok. Hal-hal yang harus dihindari tersebut adalah: yang pertama, topik diskusi yang tidak sesuai dengan minat siswa. Yang kedua, terlalu mendominasi diskusi dengan cara mengajukan pertanyaan atau memberikan jawaban yang terlalu banyak. Yang ketiga, membiarkan siswa tertentu memonopoli diskusi kelompok. Yang keempat, membiarkan terjadinya pembicaraan yang menyimpang dari topik diskusi atau tidak relevan dengan apa yang sedang dibicarakan. Yang kelima, terlalu sering mengintervensi siswa dengan pertanyaan atau pernyataan yang sebetulnya tidak penting. Yang keenam, tidak memberi waktu yang cukup untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mencapai tujuan diskusi. Yang ketujuh, tidak memperjelas atau tidak mendukung pendapat siswa. Dan yang terakhir yaitu gagal menutup diskusi dengan efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teknik membimbing diskusi kelompok kecil. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih.